Underpass Growong Karawang, Jawa Barat kini resmi dapat dilintasi oleh para pengguna jalan. Infrastruktur strategis milik pemerintah daerah Kabupaten Karawang ini dihadirkan untuk meningkatkan pelayanan publik sekaligus meminimalisir risiko kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Underpass Growong ini dirancang secara khusus dengan konsep megah, namun tetap mengutamakan aspek keamanan. Berbagai fitur dan fasilitas modern turut disematkan, diantaranya penerangan jalan umum atau PJU yang modern, sistem penyedot air, CCTV, hingga sedimen trap guna memastikan kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan. Pemerintah Kabupaten Karawang terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur strategis demi meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Salah satunya melalui penyelesaian proyek Underpass Growong yang berlokasi di Warung Bambu Karawang, Jawa Barat dan kini resmi dapat digunakan oleh warga. Kemegahan Underpass Growong tampak jelas jika dilihat dari pantauan udara. Jalur yang sebelumnya dikenal rawan macet dan kecelakaan kini berubah menjadi akses yang aman dan nyaman. Setiap ruas jalan didesain dengan cermat dan teliti sesuai standar keselamatan yang berlaku. Peresmian underpass ini disambut antusias oleh ratusan warga yang hadir langsung untuk menyaksikan momen bersejarah tersebut. Suasana kebersamaan dan rasa bangga pun terasa saat fasilitas publik yang telah lama dinantikan akhirnya bisa dimanfaatkan. Bupati Karawang, Aib Saifullah, menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan pembangunan Underpass Growong ini dan ia menyebutkan proyek ini menjadi salah satu harapan besar pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan mobilitas warga, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan, khususnya di kawasan yang sebelumnya rawan kemacetan dan kecelakaan. Peresmian ini berlangsung pada Senin 29 Desember 2025. Bupati Karawang juga memberikan apresiasi kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karawang serta Kejaksaan Negeri Karawang yang turut mendampingi proses pembangunan sehingga proyek strategis daerah ini dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. Menariknya, dalam prosesi peresmian, pemotongan pita dilakukan oleh warga setempat yang secara khusus diminta langsung oleh Bupati Karawang. Hal ini menjadi simbol bahwa pembangunan ini benar-benar dihadirkan untuk masyarakat. Usai pemotongan pita, Bupati Karawang juga menandatangani prasasti Underpass Growong. Di mana kita pemerintah daerah Kabupaten Karawang menjadikan salah satu sebuah harapan bagi masyarakat Kabupaten Karawang dan mobil khusus ini Underpass Growong ini alhamdulillah bisa terrealisasi. Dan kami ucapkan terima kasih kepada KAI yang mana alhamdulillah tentunya banyak membantu juga dalam rangka perizinan. Ini adalah salah satu sebuah perlintasan di mana ini dulu ini banyak terjadi kecelakaan dan hari ini insya Allah nanti ke depan tidak akan ada lagi kecelakaan. Nah hari ini kami pun sama pemerintah daerah Kabupaten Karawang berupaya bagaimana memaksimalkan apa yang menjadikan kebutuhan masyarakat Kabupaten Karawang dalam pelayanan-pelayanan area-area publik, termasuk juga infrastruktur, termasuk juga kesehatan, pendidikan. Insya Allah tahun sekarang pun ada beberapa yang akan kami resmikan. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Karawang dan mobil khusus juga Kepala Dinas PUPR dan Forkopimda yang mana alhamdulillah ini adalah salah satu juga proyek strategis daerah yang mana alhamdulillah kami diberikan pendampingan oleh Kejaksaan Kabupaten Karawang. Mudah-mudahan berkah buat kita semua, perekonomian jadi tumbuh semuanya ya, dan aktivitas masyarakat lebih mudah tentunya. Sementara itu, konsultan proyek pembangunan Underpass Growong, M. Ridwan Saleh, menjelaskan bahwa underpass ini dirancang sesuai aturan dan standar ruas jalan yang berlaku, serta dilengkapi berbagai fasilitas penunjang demi keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Total keseluruhan itu 5 bulan, Pak. 5 bulan? 5 bulan total keseluruhan. Jadi dari existingnya itu ada satu jalur, 2 lajur searah semua. Nah itu terbagi Pak, karena ada perlintasan sebidang di perlintasan jalur kereta api ini. Jadi sebenarnya yang terpakai dari arah Karawang Timur menuju Johar itu 1 lajur Pak, bukan 2 lajur existingnya itu kan. Karena memang terhambat semua karena perlintasan sebidang kereta api. Jadi kita konsepkan menjadi perlintasan tak sebidang dengan konsep underpass gitu Pak. Jadi menghilangkan perlintasan sebidang menjadi tak sebidang. Jadi terkait penyempitan
Jadi kita sudah analisa dampak lalu lintas Pak. Itu salah satu syarat apa ya untuk perizinan dari kementerian. Nah kita simulasi pakai mikrosimulasi itu Pak, ada software. Jadi dengan volume kendaraan itu sebenarnya tidak terjadi penyempitan. Itu Pak, karena isinya seperti itu. Namun kita menggunakan marka dan rambu dengan jarak 1 kilo sudah pemberitahuan nanti itu Pak, bahwa di 1 kilo ke depan itu underpass, gitu Pak. Underpass ini mempunyai banyak fitur Pak. Satu, kita pakai pompa submersible pump 2 unit, satu unitnya itu menyedot sekitar 1000 liter per menit. Jadi 2000 liter per menit 2 unit pompa. Dan itu otomatis Pak, ya kan? Dengan pada saat level suction dia langsung buang air. Seperti itu. Dan ini sudah dicoba sekitar 2 minggu ke belakang, hujan terus, aman, alhamdulillah. Itu kan drainase semua kering Pak. Terus juga kita punya fitur CCTV, ada 5 titik CCTV buat keamanan dan kenyamanan ya Pak ya. Lengkap ya? Betul. Dan juga dengan PJU. PJU-nya sendiri pakai konsep photocell Pak. Jadi pada saat dia gelap, dia hidup sendiri, otomatis terang dia mati sendiri. Seperti itu Pak. Nah, ada beberapa juga drainase, karena kelemahan underpass dimanapun itu adalah di sedimen, ya kan? Nah, underpass Gorowong ini saya desain itu Pak, itu ada sedimen trap. Ini sedimen trap ini Pak. Jadi sebelum menuju ke drainase utama, si lumpur itu tertahan di situ dulu Pak. Seperti itu, ada penyaring lagi, gitu Pak. Dengan beroperasinya underpass Growong, pemerintah Kabupaten Karawang berharap kehadiran infrastruktur ini mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, memperlancar arus lalu lintas, serta menjadi simbol kemajuan pembangunan daerah yang humanis dan juga berorientasi pada keselamatan publik. Aksi Radio melaporkan. Radio siaran sosial dan niaga, akrab di telinga, dekat di hati.